Oke, kemudian genteng beton. Genteng beton kuat dan tahan lama. Daya tahan terhadap tekanan tinggi sehingga tidak mudah goyah dan terpaan angin. Genteng metal. Genteng metal mudah cepat dipasang sehingga lebih efisien dibandingkan genteng-genteng biasa. Asbes atau jenis lembaran ini umumnya masih dijual di pasaran, banyak menggunakan dengan gaya macam pertimbangan antara lain karena lebih murah dibandingkan genteng, pemasangan relatif lebih mudah dan tidak membutuhkan banyak kayu, tidak bocor pada ruangan sejuk karena sifat asbes menyerap panas. Alat-alat pembuatan genteng. Alat ini bisa berupa dua lembaran baja yang dimodifikasi bentuk cekaman genteng atau berupa dua lembaran kaca yang dimodifikasi memesan dari pabrik kaca. 2. Pisau. Pisau fungsinya untuk merapikan pinggiran atau sisa dari cetakan genteng. 4. Cangkul. Cangkul berfungsi untuk menggali tanah liat untuk mencari bahan tanah liat yang lebih baik. Buat lubang atau bak penampungan bahan tanah liat yang dicampur dengan air. Di sini pembuatan genteng dilakukan manual. 4. Kuas. Kuas fungsinya untuk pengecatan dan proses terakhir. Proses pembuatan genteng. Berikut adalah proses pembuatan genteng tanah liat umumnya dilakukan masyarakat sekitar. Proses pemilihan bahan baku untuk membuat genteng. Awal proses pembuatan genteng dengan pengolahan bahan baku atau bahan mentah berupa tanah liat yang mengandung unsur koloen yang diambil dari tanah liat sekitar rumah, ladang, atau pegunungan. Proses pengolahan tanah liat. Setelah pemilihan bahan genteng selesai, kemudian prosesnya selanjutnya adalah penggilingan bahan genteng yang akan diolah. Tujuannya adalah untuk memperoleh bahan yang kriteria yang halus serta merata. Selanjutnya proses penggilingan. Tujuan supaya terlalu lembek yang digiling akan mempermudah proses penggilingan. Standar penggilingan yaitu 5 kali penggilingan untuk memastikan pencampuran bahan baku yang lebih padat. Proses percetakan untuk pembuatan genteng. Proses ini yaitu percetakan genteng. Percetakan genteng biasanya dilakukan dengan cara memasukkan kotak bahan tanah liat ke dalam mesin berupa mesin pres. Selanjutnya dipipihkan dulu kotak tanah liat yang sudah digris dengan cara dipukul dengan batang kayu. Tujuannya itu supaya padat dan pas sesuai dengan ukuran mesin pres. Kemudian angkat genteng basah dari mesin pres yang sudah selesai dicetak. Proses pengeringan. Proses selanjutnya adalah pengeringan. Ada beberapa cara proses pengeringan, itu biasanya dipakai perusahaan yaitu tergantung situasi kondisi cuaca. Itu proses pengeringan dengan sinar matahari, di mana genteng hasil pengepresan dijemur secara langsung di bawah sinar matahari selama kurang 4 hari. Proses pengeringan dengan cara diangin-anginkan dengan hasil genteng yang diletakkan dalam gudang terbuka selama 10 hari. Proses pengeringan yang dilakukan dengan cara di oven. Proses penghalusan. Proses ini dengan menghaluskan sisa-sisa tanah liat yang menempel pada bagian genteng dengan cara disisi atau biasa disebut dengan kesik. Proses pembakaran. Proses pemilihan atau penyortiran. Cara pemasangan genteng. Cara pemasangan genteng secara umum, tahap pertama kita menghitung luas struktur dengan rumus-rumus yang terhitung luasnya berapa genteng yang dibutuhkan. Lalu cara pemasangannya, dibenang dulu genteng yang pertama, menopang sekat hubungan genteng kedua, di bawahnya genteng sebelumnya dipasang seterusnya seperti sebelumnya. Jadi kesimpulannya, genteng merupakan salah satu jenis penutup atap
rumah yang paling umum digunakan di Indonesia. Genteng mempunyai beberapa jenis seperti genteng tanah liat, keramik, beton, metal, aspal, polikarbon, sirap, dan asbes. Proses pembuatan genteng ada beberapa macam seperti pemilihan bahan baku, pengolahan tanah liat, percetakan, pengeringan, penghalusan, pembakaran, penyortiran. Saran saya, pilihlah genteng dengan kualitas yang baik dengan cara memperhatikan atau mengetahui bagaimana proses pembuatannya dari awal sampai akhir. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.